Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Podcast. Untuk kegiatan kita hari ini, kita kedatangan tamu istimewa nih, seorang perempuan yang cukup banyak halal melintang di dunia jurnalistik sebelumnya dan sekarang ke dunia kesehatan masyarakat. Ini kita ketemu dengan Ibu Ida Yustina. Ibu, apa kabar Ibu? Baik. Nah, Ibu Ida Yustina ini merupakan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Nah, kalau boleh kita bilang nih, sejak tahun 1990 ya Bu ya. Nah, Ibu Ida ini merupakan jurnalis. Ya. Nggak nyangka gitu. Aku aja baru tahu gitu. Udah 4 media ya Kak ya? Kan dulu ada media group. Jadi Mimbar Umum masuk di situ. Di situlah saya juga masuk ke Mimbar Umum. Oh, jadi sempat kesini ya Kak ya? Aku jadi bilang kakak nih, dari ibu ke kakak lantaran udah dibilang jurnalis. Kemudian tahun ya ada on off ya. Tahun 95 saya sekolah S2 ke Institut Pertanian Bogor, pulang 98. Nah 98 ya entah bagaimana ada lagi kawan-kawan yang mengajak untuk ya berkecimpung di dunia jurnalis. Pada saat itu kan reformasi, ada banyak isu-isunya. Muncul koran-koran baru. Salah satunya adalah Harian Express dulu. Iya. Ya dulu ada Harian Express, sekarang udah nggak ada lagi. Nah di situ saya tidak menjadi jurnalis yang ke lapangan lagi, tapi menjadi ya istilahnya korlip ya kalau dulu, ya manajer lah, memanage adik-adik dulu yang menjadi jurnalis muda, menjadi koordinator liputan di Express sampai 2000. Terus kok bisa jadi ke kesehatan nih Kak? Gimana itu langkahnya itu? Ya jadi ceritanya kan, ya jadi cerita biografi nih. Enggak, sebentar aja. Bentar, makanya jadi ceritanya itu dulu pada masa saya di Mimbar Umum lah yang tadi dikelola media itu, ada seleksi ya. USU pada saat itu melaksanakan rekrutmen untuk menjadi dosen-dosen di USU. Jadi ada banyak waktu itu. Nah, saya diberitahu dan ada ya ada yang memotivasi untuk ikut gitu ya. Ya udah, ikutlah gitu ya, berbagai tahapan. Kemudian yang pada akhirnya ya kita lulus lah, masuk. Tetapi memang kita melamar di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi bukan di alma mater saya di FISIP USU, tidak, di FKM, karena pada saat itu FKM baru buka dan FKM ini multidisiplin. Jadi dia ya ilmunya memang multidisiplin, sehingga pada saat itu orang-orang yang berasal dari disiplin ilmu terkait, saya kan nih dulu FISIP komunikasi. Nah itu direkrut lah. Jadi kami dulu ada 7 orang itu dari FISIP yang sampai sekarang menjadi dosen tetap di FKM USU. Jadi itu udah ceritanya. Dulu kan belum ada dosennya yang SKM, MKM seperti sekarang, dokter kesehatan belum ada. Jadi kamilah yang awal-awal membidani itu, mengelola itu, dan sampai sekarang ya kalau penerimaan tidak lagi lah dari FISIP, tapi sudah dari FKM. Ya lulusan-lulusan yang sudah dihasilkan gitu. Jadi itu cikal bakal kakak menjadi ibu sekarang ya Kak ya. Jadi itu dia ceritanya kenapa kok jadi kecemplung ke kesehatan. Itu juga pernah diceritakan tuh sama ya mantan gubernur kita dulu, Pak Samsul Arifin, dalam satu event dia bilang, aku dulu kenal Prof Ida ini wartawan. Aku nggak ngerti kenapa dia bisa di kesehatan. Ya itu dia ceritanya kenapa di kesehatan. Karena ada memang waktu itu ada jalannya Kak ke situ ya Kak, langkahnya itulah jalannya ya. Oke, kita kembali lagi ke tema kita awal ya Kak ya. Nah, sekarang aku bicarain Kak Iden dengan Ibu sebagai Dekan Fakultas. Ya udah kakak Ibu entah apa suka hati lah. Jadi ini kita mau bahas Kak, selama ini nih kan yang 2 tahun terakhir ini yang kita bahas tuh selalu tentang COVID dan kayaknya sudah masyarakat udah jenuh nih dengan COVID dan masyarakat bukan cuma masyarakat, pemerintah pun sepertinya hanya konsentrasi ke COVID. Penyakit yang lain itu jadi kayak terlupakan Kak gitu banyaknya. Jadi gimana nih Kak tanggapan Kakak? Ada nggak penyakit lainnya sekarang sebenarnya prevalensinya sedang naik,
Ya. tapi tidak kurang Ya, perhatian. ya karena COVID jadi dia tertutupi gitu ya. Tertutupi. Ya ada persoalan sebenarnya yang berkaitan dengan katakanlah penyakit gitu ya di tengah-tengah masyarakat ini, khususnya di kita ini. Sebenarnya kalau menurut catatan misalnya dari WHO, WHO gitu ya, dan juga pasti ada di Kementerian Kesehatan, kematian yang berkaitan atau kematian dan kesakitan yang berkaitan dengan penyakit tidak menular. PTM, sebenarnya itu ya PTM yang dikenal dengan PTM ya, non communicable disease. Jadi penyakit-penyakit yang penyebab utamanya itu lebih pada gaya hidup, lifestyle. Itu sebenarnya kondisi kita ini. Kenapa gaya hidup kita ini, Kak? Ya berubah kan? Berubahnya? Banyak yang berubah karena ya kalau kita bicara lifestyle itu kan kita misalnya mengidentifikasi perilaku-perilaku berisiko ya, merokok, perilaku berisiko yang berkaitan dengan konsumsi gula terlalu tinggi. Sementara usia kalau kita sudah semakin tinggi kan kemampuan organ tubuh kita itu kan untuk memproses asupan itu kan, termasuk kadar gula tadi kan harusnya ya semakin rendah gitu. Oh gitu. Iya, jadi kenapa kemudian ya penyakit diabetes mellitus tinggi itu ya karena kaitan dengan pola makan yang tidak memperhatikan tadi keseimbangan asupan kadar gulanya. Jadi iya. sebenarnya kita makan waktu masih umur 20 dengan kita makan umur 40 beda. gitu. Harusnya beda. Jadi kalau udah di usia-usia ya seperti saya ini misalnya ya harus diperhatikan jangan terlalu banyak makan karbohidrat, kan karbohidrat itu juga kan di dalamnya ada gula. Glukosa, ya, jadi makan nasi jumlahnya banyak, minum teh manis Tambah banyak. itulah dia. Belum lagi untuk suku-suku tertentu kalau bikin teh manis Kalau nggak banyak gula kayak madu ya, suku-suku tertentu ini gitu ya. Untuk suku-suku tertentu kalau makan nasi kalau nggak menggunung nasinya, ini bukan makanan yang seimbang. Jadi harus seimbang antara karbo dengan zat-zat yang lain gitu ya. Jadi kan kalau umur-umur yang ya sudah ya seperti saya berisiko inilah ya kan, harus banyak makan sayur buah. 40 tahun ke atas ya. Iya, makan sayur buah, gitu-gitulah yang udah banyak lah itu ya di dalam informasi-informasi yang disampaikan ya melalui berbagai media tentang makanan yang seimbang itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau ditanya sama saya minuman apa yang paling sebenarnya bagus untuk kesehatan, udah air putih. Air putih. Murah sebenarnya, sehat itu sebenarnya murah. Murah. Banyak yang nggak suka. Nah itu kalau kita lihat sekarang di tengah-tengah masyarakat lifestyle-nya ada macam lah itu ya, jenis minuman aja. Ada yang nggak usah sebut merek lah. Ada yang pakai soda. Iya. Ada yang pakai sirup. Pokoknya instan. Itu lifestyle. Dimana kandungan-kandungannya itu selain tadi yang lebih itu ya berkaitan dengan unsur-unsur tertentu, mengandung zat pengawet, kemudian ya bahan-bahan kimia lainnya gitu untuk tahan lama gitu kan. Yang dulu-dulu itu di generasi dulu itu nggak ada. Jadi kalau kita lihat misalnya kok orang-orang dulu sepertinya sehat-sehat ya walau usianya sudah sekian-sekian. Iya, dia masih gitu ya. Kok sekarang kan enggak. Umur usia harapan hidup ya oke lah naik tapi 71 sekian, 71, sekian di Indonesia gitu ya. 71 sekian, iya, 6 apa lupa saya. Tapi itulah dia usia harapan hidup sekarang. Jadi makin rentan sebenarnya penduduk ya dunia inilah ya khususnya Indonesia karena tadi lifestyle-nya. Jadi belum lagi yang lain-lain gitu ya menyangkut perilaku selain konsumsi, selain merokok, apalagi misalnya ya penggunaan nafza. Ya, sama, iya. Garam, gula tuh sama iya, ya, Pak, ya? Terus kalau makan itu enggak pokoknya hajar aja kolesterol, ya kan? Kolesterol. Jadi gula, kolesterol, itu kawanan itu kalau udah masuk tubuh kita, itulah rusak lah. Itulah yang kemudian ya, Kak, ya? Membuat kita jadi apa namanya katanya itu apa istilahnya lupa saya ya. Lupa saya. Nanti mungkin coming ya, mungkin datang nantilah ya. itu. Kak,
tadi kakak bilang kan ada penyakitnya, penyakit tidak menular itu apa itu kak? Diabetes. Ya seperti diabetes, yang tidak menular itu yang tadi karena lifestyle itu diabetes mellitus, kemudian penyakit-penyakit seperti jantung gitu ya, kemudian hipertensi masuk ya? Hipertensi udah pasti itu faktor risiko itu. Iya. Faktor risiko orang diabetes itu justru ada faktor risiko untuk penyakit-penyakit tertentu seperti jantung, kalau kemudian juga kita kenal apa itu stroke. Stroke sekarang orang sikit-sikit stroke, ya kan? Itu ada hubungannya lah. Oh gitu. Kanker juga itu masuk? Ya pasti dengan varian-variannya gitu ya. Jadi kalau untuk kanker ada perilaku berisiko lainnya gitu. Misalnya kalau kita perempuan nih tidak menyusui, itu perilaku berisiko tuh. Jadi kalau udah punya bayi mestinya menyusui. Kalau yang katanya nggak bisa menyusui itu tidak ya kak? Semua perempuan bisa menyusui? Semua perempuan bisa menyusui. Yang bilang inilah itulah nggak ada itu. Zaman dulu nggak ada kan? Iya. Ibu semua menyusui anaknya, nggak ada, karena menurut saya Allah itu adil, seadil-adilnya. Dia beri itu sebagai apa istilahnya kodrati perempuan itu menyusui, mengandung. Menstruasi lah dulu ya, menstruasi, mengandung, kemudian ya hamil itu, melahirkan dan menyusui 4M. Bagaimana mungkin kecuali dia perempuan-perempuanan ya. Yang ya itu kan ada banyak itu udah bisa. Itu memang udah nggak bisa lagi kalau ada perempuan-perempuanan. Kalau perempuan dia punya kodrat, salah satunya menyusui. Jadi kalau ada perempuan yang mengatakan, dan ini selalu saya sampaikan ini, kenapa nggak menyusui? Nggak ada airnya, nggak ada. Dia kurang kuat aja dengan niatnya, kurang kuat aja dia dengan kesungguhan dia untuk memenuhi standar-standar yang membuat dia itu bisa untuk menyusui. Nah, awalnya sakit. Karena saya punya pengalaman tadinya. Karena gini, kalau kita melahirkan itu kan pasca melahirkan itu pasti stres. Nah, ketika saya tahu pada satu situasi waktu itu untuk anak saya yang kedua waktu itu, wah ini satu ada satu enggak gitu ya. Wah ini gimana caranya? Kalau orang kan, udah yang ini kering selesai kan gitu ya. Nah ini pun makin habis. Oh saya waktu itu enggak. Ini harus saya beresin ini. Caranya apa? Ya kita harus tahu dong. Apa aja? Sederhana aja pengetahuan secara stimulusnya. Ya kita harus makan makanan yang menopang untuk air susu itu. Karena kita udah tahu tuh diwariskan daun nasi atau daun katu gitu ya. Iya, ada jenis-jenis makanan yang lainnya. Kemudian kita harus istirahat cukup, jangan stres. Itu ya kunci utama. Itu aja. Saya lakoni. Air muncul lagi dari yang kering tadi. Dan kita memang motivasi kita kuat lah kepada anak kita memang untuk memberikan ASI ini. Terhindar dari kanker ya kak ya. Itu salah satu faktor risiko untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kanker payudara. Kalau menurut ilmu kedokterannya faktor risikonya ya tadi berkurang ya. Iya menyusui. Kalau ibu tidak menyusui bisa menyebabkan penyakit itu. Terus ada kanker kalau perempuan, ada kanker apalagi ya? Itu payudara, serviks, kanker. Laki-laki juga sekarang banyak loh, kanker prostat, kanker ini, kanker itu. Waduh. Banyak lah, itu ada penyakit-penyakit yang masuk kategori tidak menular ya, PTM tadi. Nah, itu kan yang tidak menular tuh Kak. Jadi kalau misalnya penyakit menular itu kan seperti virus yang sekarang ini lagi menyebar itu kan. Jadi kalau dengan penyakit akibat virus atau bakteri ya Kak ya. Nah, itu jika dibanding dengan PTM itu prevalensinya gimana Kak? Lebih banyak yang penyakit menular atau penyakit yang tidak menular? Sebenarnya kalau menurut data yang menyebabkan kematian itu justru sekarang lebih banyak PTM. di luar wabah ya. Kalau si COVID ini kan masuk kategori wabah, outbreak. Dan dia kan ya harapannya temporer kan gitu. Tapi kalau penyakit berbasis perilaku ini, berbasis lifestyle ini, gaya hidup ini, itu tergantung gaya hidupnya. Jadi kalau gaya hidupnya itu tidak dikendalikan, ya dia akan terus gitu ya.
Kalau istilah sekarang itu pandemi, ya akan pandemi lah gitu. Karena sekarang jumlah kematian itu justru banyak dikontribusi oleh penyakit tidak menular itu, bukan penyakit menular. Itu usia pengaruh nggak Kak? Yang penyakit tidak menular itu katanya penyakit orang tuanya itu katanya kayak diabetes, hipertensi kan, anggapan masyarakat gitu. Umur memang merupakan salah satu faktor risiko ya. Tapi kalau kita lihat dari data-data yang sekarang ya, saya nggak hafal sih datanya. Tapi kecenderungan umur itu sudah tidak lagi mesti usia pralansia, kan pralansia 45 gitu ya. Nggak lagi, di bawah 40 orang stroke pun udah ada. Hipertensi. Jadi udah semakin muda. Bisa umur 20 jadi kalau gaya hidupnya seperti itu tidak dikendalikan jadi gitu. Yang harus dikendalikan itu santan kayaknya perlu ya Kak ya? Oh iya, jelas. Itu gimana tuh Kak dengan santan? Kalau ya terlalu banyak, semua sebenarnya kan kuncinya jangan terlalu banyak. Dibatasi ya. Sesuai ya proporsinya kan ada gitu ya, supaya dia seimbang input kita itu, intake kita itu supaya seimbang, jangan ada yang terlalu banyak gitu ya, sehingga itulah yang menyebabkan tadi memicu penyakit-penyakit tertentu itu. Jadi lebih baik tuh kalau kita mau makan kita lihat-lihat dulu lah ya. Iya, banyak nggak gulanya. Jamu, kalau kata orang sekarang jamu. Apa itu Kak? Jaga mulut. Oh jamu. Semua itu pintu masuknya kan dari mulut. Slogan orang diabetes kayaknya itu Kak. Oh gitu ya? Ya untuk yang lain-lain lah, bukan hanya diabetes gitu ya. Karena semua kan datangnya dari situ kan. Ya merokok juga kan dari mulut juga gitu kan. Jadi itulah dan salah satu juga perilaku berisiko itu soal aktivitas fisik ya. Kita malas berolahraga, malas gerak. Ada namanya perilaku sedentari gitu ya. Itu apa tuh Kak, sedentari? Ya bermalas-malasan, nggak suka aktivitas fisik. Kan ada tuh meme itu ya. Semua ada orang ada laki-laki gendut gitu ya, ada meme itu, terus di sekitar dia ada HP, beberapa ada remote TV gitu. Malas sekali, nanti makanan udah tersedia di sini-sininya gitu ya Kak, tinggal gini aja, nggak perlu gerak. Jadi makanya kan kalau pemerintah ini kan sebenarnya sudah mengkampanyekan germas itu ya kan, gerakan masyarakat sehat supaya ya aktivitas fisik itu diperhatikan gitu ya, selain intake tadi, jadi supaya berimbang dia olahraga ya kalau paling tidak aktivitas fisik lah, dan menjaga tubuh ini memang saya juga nggak tahu nih ya apakah saya seimbang ini tubuh ini ya sesuai dengan tinggi badan, berat badan tuh ya kan ada tuh ukuran-ukurannya. Yang penting kita tahu tuh Kak, kalau misalnya bugar lah badan kita, enak gitu, enak dibawa, berarti sehat lah itu ya, Kak, ya. Awak berarti udah lewat kali nih Kak. Ya, ini saya sih mungkin udah kategori gemuk nih, gemuk dan berikutnya ya obes kan. Kalau udah obes kan dia udah persoalan dalam kesehatan, udah masuk kategori masalah dia ya. gitu ya. Itulah obesitas itu juga faktor risiko penyakit tidak menular. Jadi kalau bisa tuh ya jangan hanya penyakit menular aja yang diperhatikan, yang kalau misalnya sakit karena penyakit menular aja yang ke rumah sakit ya Kak ya. Jadi penyakit tidak menular walaupun nggak ke rumah sakit kita juga harus menjaga ya Kak ya. Iya, kita lah yang menjaga diri kita sendiri sebenarnya. Jadi yang dijaga itu pola makan, pola olahraga. Ya. Tidur juga. Pola tidur. Iya, tidur juga kan memang itu faktor risiko untuk penyakit tertentu juga kan. Jadi kurang tidur itu akan bisa memicu untuk yang lain-lain gitu. Jadi tidur kan kalau dari riset tuh ya 7,5 jam gitu ya. Tapi plus minus ada orang yang, kalau saya 6 jam. 6 kalau jam. Menurut itunya saya nggak masuk gitu ya. Tapi ya udah kebiasaan 6 jam gitu ya kan, udah cukup gitu. Ada orang yang mungkin 5 jam gitu, karena individual juga. Tapi ada rata-rata lah di situ. Kalau dari riset itu ya sekitar 7,5 jam. Kalau semakin tua katanya umur kita tidur kita kurang ya Kak ya. Jam tidur kita itu banyak terganggu dengan metabolisme ini yang sudah tidak apalagi tergantung gitu gaya hidup juga ya Kak ya. Iya. Oke Kak, makasih atas bincang-bincang kita hari ini. Udah cukup ya? Udah cukup. Gitu ya? Makasih Kakak. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Dengan
itu kan bincang-bincang yang ringan-ringan aja menurut saya tadi ya. Nanti kalau kami sih pengennya kakak datang lagi, bukan cuman bahasan, masih banyak tema-tema kesehatan yang bisa kita bahas. Kesehatan banyak sekali ya. Untuk awal ini kita PTM dulu. Oke. Kita udah kenalin dengan Kak Ida, mudah-mudahan Kak Ida dan sekarang menjadi Ibu Ida bisa terus hadir di podcast kita. Amin. Oke. Terima kasih kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.